Jadi uapnya ini kita kondensasikan, ya. Kemudian di sini kita istilahnya itu di reflux ya. Artinya sebagian dikembalikan ke dalam kolom, sebagian diambil sebagai produk. Nah, ini nanti akan menentukan apa namanya? Kalau di kolom distilasi itu namanya istilahnya itu ada rasio reflux ya. Jadi L per D ya, istilahnya di sana ya. Jadi besaran dari L per D itu nanti menentukan beban dari kondensasi dan juga menentukan dari kondisi operasi dan juga desain dari kolom distilasinya. Jadi memang sebagian harus dikembalikan ke ini, ke apa ke kolom distilasinya. UO3 itu semester 7 ya, sama-sama semester 7 ya. Ini semester 7, ini perencanaan prosesnya semester 7. Sama semester 7 ya berarti ya? Kalau 3 saya kemarin ngambilnya semester 6 sih, Pak. Oh, semester 6. Mm-mm. Tapi di kurikulumnya semester 7 kan ya, Hans ya? Seingat saya ya. Ya, Pak, kalau untuk dari kurikulumnya sebentar. Semester 7, seingat saya semester 7 sama-sama di perancang sama-sama di semester 7 mata kuliah ini. Jadi memang di atas kolom distilasi itu ada kondensor dan biasanya itu adalah kondensor total ya. Dan itu fungsinya untuk mengkondensasi uap yang keluar dari atas dari kolom distilasi, di mana nanti hasil kondensasinya itu sebagian dikembalikan ke kolom, kemudian sebagiannya diambil sebagai produk atas dari kolom distilasi. Nah, sementara di bagian bawah dari kolom distilasi itu yang keluar kan ini ya, yang keluar kan fasenya cair ya, fasenya cair sehingga di sini kita perlu tambahkan adanya reboiler ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menguapkan sebagian dari apa namanya produk bawah yang keluar dari kolom distilasi ini ya. Ini sebagian kita uapkan. Jadi uapnya ini nanti akan kita kembalikan ke dalam kolom sama seperti yang di atas ya. Sementara yang tidak teruapkan itu nanti kita ambil sebagai produk bawah. Jadi di kolom distilasi kan produk atas itu kita sebut sebagai distilat ya. Jadi yang di gambar ini, distilat ini adalah yang di recycle ke reaktor. Kalau di produk bawah ya, ini nama produk bawahnya ya bottom product ya atau produk bawah ya. Nah, ini yang kita umpankan ke alat berikutnya. Kira-kira begitu ya Kevin ya. Jadi kalau yang ini sudah paham, artinya seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau kita menggunakan perancangan flowsheet yang seperti ini artinya kan proses pemisahan yang terjadi di kolom distilasi pertama itu kan artinya tidak seoptimal pada desain yang kalau dibandingkan dengan desain yang kedua di sini ya. Kalau kita lihat yang ini kan ini artinya dia masuk ke kolom distilasi pertama, dipisahkan, kemudian dipisahkan lagi di sini. Jadi yang masuk ke recycle itu adalah produk yang kemurniannya lebih tinggi daripada skema yang pertama. Karena dia dua kali pemisahan. Sehingga di sini konversi yang kita dapatkan di reaktor ini menjadi lebih besar. Jadi artinya setelah kita desain atau sintesis, kemudian kita simulasikan, ya. Kemudian kalau kita ingin mengoptimasi, atau dengan kata lain di sini artinya kita ingin memperbesar konversi reaktor, maka strukturnya kita ubah. Jadi kolom distilasinya di sini tidak di bawah gini lagi, tapi kita ubah ke atas.
Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang berikutnya di sini, ini sama seperti yang tadi ya. Di sini kita mencoba untuk memikirkan bagaimana supaya panas yang pada desain awalnya ini belum kita manfaatkan, ini coba kita manfaatkan untuk tempat lain gitu ya. Contoh misalkan di sini ya, ini cuma ada satu pendingin. Ini kita coba untuk ubah strukturnya ya, dengan tujuan supaya panas yang tidak termanfaatkan di satu sisi atau satu alat itu bisa kita manfaatkan di alat yang lain, gitu ya. Memang menjadi lebih rumit, tetapi nanti ketika diimplementasikan di lapangan, itu tentunya akan memberikan penghematan yang jauh lebih besar. Itu kira-kira ya. Ini alternatif yang lain, sama ya. Itu contoh bagaimana kita melakukan perancangan proses ya. Nanti detailnya nanti akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya ya. Termasuk nanti ada studi kasusnya juga ya. Tapi karena ini masih minggu pertama, saya akan lanjutkan ke hierarki ya. Sebelum masuk ke hierarki, mungkin ada pertanyaan lagi selain yang tadi disampaikan oleh Kevin. Kita masih punya 10 menit, ya cukup lah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke ini ya, hierarki atau lapisan-lapisan yang perlu kita pikirkan ketika kita melakukan perancangan proses desain ya. Nah, kalau Anda melakukan penyusunan atau perancangan proses atau menyusun suatu flowsheet ya, maka di sini disarankan untuk mengambil satu inti gitu ya. Intinya apa? Intinya adalah reaktor. Karena apa? Karena reaktor ini adalah merupakan jantungnya dari suatu industri kimia. Jadi kita selalu beranjak ketika kita merancang suatu proses, kita beranjak awalnya adalah dari reaktor. Nanti dari reaktor itu nanti kita nanti masuk ke lapisan berikutnya, ya. Kita rancang alat pemisahnya, ya. Kemudian kita rancang sistem reaktor dan separatornya. Kemudian kita rancang integrasi panasnya. Kemudian yang terakhir adalah utilitas. Jadi intinya di sini adalah yang pertama kali kita lakukan adalah kita rancang reaktornya dulu. Karena reaktornya ini nanti menentukan separator apa yang kita butuhkan, kemudian sistem reaktor separator apa yang kita perlukan. Jadi yang dimaksud yang ketiga ini adalah mungkin kita butuh pemanas, butuh pendingin gitu ya, atau butuh alat misalkan alat pemanas itu heater, pendingin itu cooler, mungkin butuh kondensor gitu ya untuk mengubah fasenya, ya, atau mungkin butuh vaporizer ya untuk mengubah cairan menjadi uap ya. Itu yang dimaksud dengan sintesa sistem reaktor separator. Setelah itu baru kita coba untuk mengintegrasikan panas untuk merancang jaringan penukar panas. Jadi step-stepnya itu adalah pertama reaktor, kemudian separator, kemudian sistem reaktor separator, ya, apakah butuh pemanas, butuh pendingin, butuh kondensor, butuh vaporizer, ya, mungkin butuh peningkatan tekanan, pengurangan tekanan, dan sebagainya. Baru setelah itu tersusun semua, baru nanti kita pikirkan bagaimana mengintegrasikan panas supaya kita bisa menghemat energi atau menghemat panas.